Halo, selamat siang sahabat Ruanita semua. Selamat tahun baru 2022. Semoga sahabat Ruanita dan keluarga sehat selalu. Salam kenal, saya Atika yang akan memandu IG Live pada siang hari ini selama 30 menit ke depan dan juga saya baru di Ruanita yang akan memandu IG Live selama mulai tahun 2022 ini. Oke, sebelum kita mulai, saya mewakili teman-teman wanita menyampaikan kepada sahabat semua bahwa konten-konten yang kami sajikan di media sosial kami maupun di website kami bersifat psikoedukasi sehingga tidak dapat menggantikan pendapat profesional. Oleh karena itu, em, kami mohon dukungan dari sahabat semua untuk kita sama-sama menciptakan interaksi yang sehat dan saling mendukung di platform-platform Ruanita. Oke, kita pada siang hari ini akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar nih di awal-awal tahun. Kita sudah berjalan kurang lebih 8 hari di tahun 2022 ini. Pasti di sosial media teman-teman atau mungkin di obrolan teman-teman dengan keluarga atau dengan rekan dan lain-lainnya ada nih yang sering kita dengar yaitu namanya resolusi. Resolusi kamu tahun ini mau ngapain? Resolusi tahun barumu apa gitu kan. Nah, kadang kita juga selain resolusi itu kita juga kadang mempunyai keinginan dari dalam diri sendiri gitu atau rasa penasaran. Saya mau ngelakuin ini deh kayaknya di tahun 2022 atau saya kayak mau coba ini deh gitu. Nah, boleh nih teman-teman atau sahabat wanita tulis komentar di sini kira-kira tadi tahun 2020 ini selama 8 hari menjalani tahun baru ini ada nggak sih topik atau isu atau kegiatan yang ingin teman-teman coba dan mungkin belum pernah dicoba sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Oke, bisa tulis ya di kolom komentar. Lalu oleh karena itu kami dari tim dapur konten wanita ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi di sesi pada siang hari ini yaitu tentang resolusi tahun baru perlukah? Nah, kami sudah menghadirkan atau mengundang dua tamu nih, yaitu yang pertama Kak Anita, seorang psikolog yang tinggal di Indonesia, serta Kak Dewi, yaitu seorang fotografer yang menetap di Denmark. Saya akan undang dulu Kak Anita dan Kak Dewi ya. Oke, Kak Dewi. Lalu juga Kak Anita. Oke. Halo Kak Dewi. Halo, gelap ya? Enggak kok Kak, terang. Sip. Suaranya Terang juga ya? kedengaran Gelap jelas. banget. Di sini cuacanya, ya begitulah. Gak ada Mendung-mendung indah-indahnya. gimana gitu ya Kak? Iya, mendung, hujan, Mm-mm, mm. semriwing. Iya. Pokoknya nano-nano. Oke. Sambil nunggu Kak Anita. Oh, Kak Anita sudah join juga ini sepertinya. Oke. Kak Dewi apa kabar Kak? Puji Tuhan baik. Habis bangun, Alhamdulillah. bangun tidur. Masih semangat nih Kak 8 hari di tahun 2022? Harus semangat. Oke, siap. Oke, oke. Mm-mm. Sambil menunggu Kak Anita, saya mau cek dulu nih. Ada yang udah komen belum ya? Kira-kira di tahun 2022 mau ngelakuin apa sih? Oke. Ya mungkin teman-teman yang baru join boleh tulis di kolom komentar. Jadi tadi kami ditanya nih kira-kira di tahun 2022 ini mau ngelakuin apa sih hal yang baru, entah itu kegiatan atau mungkin isu-isu yang sebelumnya belum dipelajari terus ingin dipelajari. Pokoknya apa sih hal-hal baru yang teman-teman atau sahabat wanita ingin coba di tahun 2022 ini, oke? Bisa tulis di kolom komentar. Sebentar sambil saya cek Kak Anita. Hidup sehat. Benar banget, Kak. Oke, Kak Leben Auslan, hidup sehat pastinya benar. Apalagi dengan situasi sekarang. Oke, Kak Anita. Halo, Kak Anita. Halo, Halo, Kak. Ya, bagaimana, dari Kak, kabar Kak Anita?
Baik-baik, sehat, puji Tuhan. Gimana Oke, kabarnya? siap deh. Oke, Kak. Tadi kita udah bertanya nih kepada sahabat wanita yang join di IG Live kali ini. Kira-kira hal apa gitu atau kegiatan apa yang ingin mereka lakukan nih di 2022 atau mungkin harapan ya. Tadi ada yang menulis juga pokoknya hidup sehat pastinya di tahun ini gitu. Nah, oke. Sekarang kita sudah ada di dalam satu ruangan nih bersama Kak Anita dan Kak Dewi. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Dewi dulu ya, gitu. Kak Dewi, boleh dong berbagi nih dengan sahabat wanita tentang pengalaman Kak Dewi dalam membuat resolusi awal tahun gitu. Itu dulu banget ya sebenarnya. Aku tuh waktu masih teenager suka bikin resolusi bareng kakak aku yang paling besar. Kita bikin heboh, catat-catat gitu. Tapi seiring dengan waktu, saya kok kayaknya banyak harapan-harapan itu nggak terjadi. Akhirnya saya jadi males. Tetapi beberapa tahun belakangan ini, saya memutuskan untuk buat goal-goal saja daripada, aku nggak tahu sih nama itu resolusi apa, goal sama ya. Tapi kayak harapan gini, pengen eh, lebih rajin baca buku gitu. Saya nggak nargetin harus 100 buku 1 tahun itu enggak. Yang penting ada buku yang terhabiskan dalam periode tertentu gitu. Dan itu selalu saya fokuskan buku bahasa asing, bukan bahasa Indonesia gitu, kayak bahasa Denmark gitu kan, supaya perbandaran kata semakin semakin rame lah gitu ya. Kebetulan suami saya memang adalah seorang yang suka baca gitu kan, jadi ya termotivasi juga. Paling seperti itu. Terus kayak apa ya, paling harapan yang remeh-temeh gitulah. Kalau kayak yang besar-besar pengen punya mobil ini, pengen renovasi rumah itu kayaknya enggak dah gitu. Paling sesuatu yang saya pikir itu membuat saya jauh lebih baik kepada orang ya. Misalnya ngomong itu tekanan suaranya maunya jauh lebih lembut. Nah, itu yang pengen saya ubah. Karena saya kan asalnya dari Sumatera Utara ya. Yang dimana kita ngomong memang agak sedikit keras gitu. Dan orang di Denmark ini kan ngomongnya, di mana saya tinggal ini ngomongnya halus. Nggak kayak aksen Copenhagen yang mereka agak sedikit kasar. Nah, saya pikir kalau saya ngomongnya agak sedikit kasar, nggak enak ngeblendnya sama penduduk lokal di sini. Gitu. Kayak di kantor tuh, saya pikir, aduh ini aksen saya harus saya ubah gitu, harus lebih lembut. Karena saya tuh udah pindah 3 kali ya. Pertama saya tinggal di Greenland itu mereka agak sedikit kasar, aksen Danishnya. Terus kita pindah lagi ke daerah Tistel, itu juga lebih kasar aksennya. Di situ saya cepat sekali ngeblendnya dengan aksen mereka, dan suami bilang, aku nggak suka aksen kamu, kasar banget, kata dia. Tapi sama orang lokal saya langsung, wih, ngeblend gitu. Kok dan pikir kenapa ya kalau aksen yang lebih mirip ke Sumatera Utara saya lebih cepat gitu kan. Tapi kan suami bukan asalnya dari situ. Suami asalnya dari sini, di kota yang terakhir kita tinggal ini, di mana mereka ngomongnya lebih lembut gitu. Nggak Jogja-Jogja banget sih, kalau kita bilang di Indonesia ya, tapi lembut. Nah, kemarin di kantor, pimpinan saya bahkan seperti berbisik ketika ngobrol di meeting. Saya pikir, wah ini saya harus harus inilah, saya pengen ada sedikit gitulah halusnya gitu. Nah, itu aja sih yang kemarin pas di kantor saya mikir, aduh, saya pengen dah punya gaya bicara yang sedikit lembut. Itu kemarin karena mungkin Ana sudah hubungi saya harus ngobrol tentang resolusi. Oh, ini kayak salah satu resolusi saya. Oke, jadi Pengen ngomong aksennya lebih lembut gitu. jadi benar-benar lebih ke arah improvement untuk personal development gitu ya, Kak. Nah, terkait dengan Iya, mungkin benar. mungkin terkait dengan pekerjaan atau terkait dengan project ya yang mungkin sifatnya interaksi terhadap dengan Kak Dewi dengan orang lain gitu. Apakah pernah ada atau pernah membuat semacam kayak resolusi gitu Kak awal tahun gitu ya atau mungkin resolusi untuk setahun ke depan itu targetnya seperti apa dan sebagainya. Pernah ada pengalaman seperti itu nggak Kak? Pernah sih, pernah. Ya. Tapi nggak tercapai seperti yang saya bilang tadi. Saya ujung-ujungnya Hmm. kecewa gitu. Akhirnya Hmm. suami bilang, ya udah let it flow aja. Daripada kamu bikin target-target ini ternyata nggak terjadi gitu. Hmm. Karena saya mengalami banyak challenge hidup di Denmark ini gitu loh. Nggak semulus nggak semulus yang saya bayangkan gitu. Oke, nah Di Denmark itu
Tantangannya banyak ya Kak. Oke. Nah, untuk sahabat wanita nih yang mungkin punya pengalaman serupa nih hampir sama dengan Kak Dewi atau mungkin yang dari dulu mungkin dari kecil atau mungkin sudah bertahun-tahun nih rajin atau rutin melakukan atau membuat resolusi awal tahun atau mungkin mungkin resolusinya nggak cuma buat di awal tahun ya, tapi mungkin resolusi selama setahun ke depan mungkin boleh tulis di kolom komentar atau mungkin jika ada yang sudah punya pertanyaan nih bisa juga dituliskan gitu kan nanti untuk kita diskusikan bersama. Nah, eh, tadi Kak Dewi juga mention kan ada rasa kecewa gitu kan sehingga aduh ya udahlah let it flow aja gitu. Nah, selain dengan ya selain dipengaruhi oleh mungkin emang nggak kejadian atau mungkin tantangannya memang sulit, ada faktor apa lagi sih yang mungkin membuat Kak Dewi kayak memutuskan untuk ya udahlah let it flow aja gitu kan, tidak tidak exact banget harus dituliskan atau dituangkan dalam dalam sebuah set of resolusi gitu kan. Pertanyaannya gimana? Jadi apa sih yang kemudian memunculkan rasa kekhawatiran atau ketakutan Kak Dewi nih tadi untuk tadi oh kayaknya kalau aku bikin gitu nggak tercapai gitu. Nah apa sih rasa kekhawatiran yang menyebabkan rasa kekhawatiran itu muncul selain tadi kekecewaan bahwa sebelumnya nggak kejadian gitu kan. Terus apa sih selain itu apalagi sih yang kemudian meningkatkan atau rasa kekhawatiran Kak Dewi nih gitu. Seiring saya tambah tua, itu buat saya khawatir. Iya, saya tambah tua gitu kan, nggak terasa, udah awal tahun, aku makin tua gitu kan. Tiap tahun bikin resolusi dan itu nggak terjadi. Dan saya kecewa dengan diri saya sendiri gitu. Ah, aku nggak mau nanti mati sia-sia gitu. Aku harus jadi seseorang yang bermanfaat untuk komunitasku, untuk keluargaku, untuk orang-orang di sekitar dan orang yang aku temui gitu. Baik untuk contohnya orang Denmark itu kalau saling ketemu tuh kan suka senyum ya, kenal nggak kenal mereka senyum dan selalu sapa, mau itu pagi, selamat pagi, selamat malam. Dan itu kan tidak sering kita alami di Indonesia ya, palingnya biasa. Apalagi sekarang ya, waktu saya pulang kampung itu senyum aja juga enggak, malah rampok apa enggak sih ya, udah mikirnya begitu ya. Saya mau jadi manusia yang jauh lebih baik, itu saja. Dan saya pikir eh, resolusi tiap tahun itu mengingatkan saya tambah tua. Saya tambah tua nih, kalau saya mati sia-sia, menjadi apa saya gitu. Itu aja sih yang membuat saya khawatir ya, Iya. seiring dengan waktu. Misalnya resolusi pekerjaan gitu kan, karena saya seorang fotografer, saya punya bisnis sendiri. Saya pengen tahun ini punya klien yang jauh lebih banyak, dan semua hasil pekerjaan saya itu klien lebih baik, dan saya skillnya tambah upgrade, karena saya juga banyak ambil kursus-kursus online gitu kan, dan walaupun klien itu sudah puas, saya nggak pernah puas dalam satu titik. Saya rasanya ada pengen belajar lagi gitu. Ya seperti itu aja sih. Oke, Kak Dewi. Jadi sebenarnya bukan kemudian tidak menuangkan resolusi tahun baru, kemudian ya udah mandek di situ aja, tapi masih ada optimisme atau kemudian kemauan untuk oh ya aku harus apa ya, harus tahu lebih banyak nih atau harus melakukan hal yang memang belum aku lakukan sebelumnya gitu kan. Nah, sekarang mau nanya nih pendapat Kak Anita gitu. Kak, ini kan kayak rasa khawatir, takut gitu kan. Aduh, udah tahun baru, aku harus ngapain ya? Gitu. Atau mungkin pengaruh juga nih Kak dari teman-teman sekitar, orang di sekitar ya dari teman atau mungkin dari sosial media gitu kan. Udah update nih resolusi tahun baru mau ngapain gitu kan. Ada yang mungkin update-nya dengan yang cantik banget di desain gitu kan. Gitu. Nah, Kak, apa sih yang sebenarnya memicu gitu kan kita sebagai ya seorang individu gitu ya, kekhawatiran, ketakutan terhadap masa depan ya. Kita kan bilang resolusi awal tahun kita memikirkan paling nggak setahun ke depan. Ada yang mungkin mikirnya langsung jangka panjang lagi ya 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Apa sih Kak yang memicu gitu kita takut dan kenapa kok kemudian itu akhirnya ngefek ke kita nggak mau nih menuangkan atau kemudian tadi tidak apa ya men-setkan gitu sebuah resolusi atau mungkin goals ya di tahun ini gitu Kak Anita. Oke, halo. Tadi apa namanya? Saya belum sempat berkenalan, mohon maaf. Dengan Mbak siapa Mbak yang dari Iya, Mbak saya dengan hostnya? Atika, Kak Anita. Mbak Atika ya. Oke, baik. Salam kenal ya Mbak Atika. Salam kenal juga Mbak Dewi. Terima kasih.
Pertanyaannya langsung dalam nih. Kenapa? Apa yang menyebabkan orang memiliki kekhawatiran akan masa depan gitu ya? Dan juga pada akhirnya jadi nggak mau bikin resolusi seperti itu ya? Betul, pertanyaannya itu ya. Oke. Kekhawatiran akan masa depan ya. Sebenarnya yang membuat kita merasakan emosi tertentu atau kekhawatiran ya yang lebih ke arah negatif seperti itu, ya kuncinya adalah sebenarnya kan ekspektasi. Apa sih ekspektasi kita terhadap hidup kita, ekspektasi kita terhadap diri kita, dan kemudian bagaimana kita menempatkan pemikiran kita ini di sekarang, di saat ini gitu, atau di masa lalu atau di masa depan. Karena itu banyaklah terapis-terapis ya yang arahnya ke mindfulness itu kan jadi ngetren gitu kan, karena memang mau mengajak teman-teman itu hidupnya di saat ini, di momen ini gitu, sehingga tidak terlalu memikirkan apa yang belum terjadi dan juga tidak terlalu terfokus sama apa yang sudah lalu. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, terus apa sih yang bikin orang tuh jadi khawatir kalau membuat resolusi seperti itu? Sebenarnya itu ada penyebabnya itu adalah kemungkinan begini. Resolusi tahun baru itu kan sebenarnya baik ya, sebenarnya baik. Tapi tidak harus. Resolusi itu sebenarnya sebaiknya kita memilih timing yang paling pas untuk diri kita sendiri, maunya kapan. Dan itu kita yang paling tahu, timing yang paling pas buat kita itu kapan. Entah itu terkait dengan tadi misalnya Mbak Dewi, Eda Dewi ya, baru pindah nih ke Denmark misalnya. Tapi udah resolusinya udah pengen kemudian misalnya olahraga setiap hari gitu selama 6 bulan, nah itu mungkin nggak bisa gitu kan, tapi padahal udah 1 Januari nih gitu. Kalau resolusi tahun baru, kalau resolusinya hanya tahun baru artinya tahun depan lagi gitu kan kalau ditunda gitu. Tapi sebenarnya there is no magic on January gitu kan. Sebenarnya timing itu harus kita yang milih yang paling pas untuk diri kita sendiri. Nah, artinya kalau kemudian kita tidak melakukan yang seharusnya lah, intinya untuk membuat satu resolusi dan kemudian melakukannya, ada beberapa poin ya, sebenarnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Akhirnya resolusi itu gagal gitu kan, tidak terjadi lah gitu. Misalnya yang paling sederhana aja gitu, resolusi saya harus mulai di 1 Januari. Padahal abis New Year's Eve ya, baru aja tuh semalam kita begadang gitu kan. Permainan kembang api, petasan gitu kan, mungkin makan-makan sedikit, bakar-bakar gitu. Terus abis itu resolusinya adalah olahraga jam 6 pagi gitu. Itu kan nggak realistis gitu. Dan kita terpaku sama si 1 Januari itu, sama si resolusi tahun baru. Intinya begini, kalau kita membuat satu tujuan, satu goal, kemudian berulang kali gagal, itu akan mempengaruhi yang namanya self-efficacy di dalam diri manusia. Jadi itu self-efficacy itu adalah rasa mampu ya, perasaan mampu, hubungannya nanti dengan confidence dalam rangka melakukan itu ya, bukan confidence dalam hal-hal lain gitu. Confidence dalam hal kepercayaan kita kepada diri kita sendiri dalam kemampuan kita melakukan itu gitu. Dan kemudian kalau itu berulang-ulang ya, akhirnya mungkin kita akan kemudian berpikir why even try gitu. Ya udahlah gitu, kita ini aja lah gitu, seperti biasa gitu kan, kayaknya resolusi juga percuma, padahal mungkin caranya aja, timingnya aja, dan seterusnya yang memang kita sebenarnya masih bisa lebih kendalikan, kita lebih atur lagi supaya resolusi kita berhasil. Tapi apa yang menyebabkan kekhawatiran itu yang tadi namanya self-efficacy. Kira-kira seperti itu Mbak Atika, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Kak Anita. Nah Kak, kan tadi Kak Anita mention bahwa sebenarnya resolusi itu ada sisi positifnya gitu kan. Itu nah selain penting buat diri kita sebagai orang yang membuat set goals itu, kira-kira sebuah resolusi atau mungkin kalau resolusi kan kesannya tadi ya, kata resolusi itu hanya berlaku di tahun baru karena tadi the power of the magic of the 1st of January gitu kan. Nah mungkin kita bisa ganti nih misalkan dengan, bisa nggak sih kita sebut bahwa
ya udah rencana aja setahun ke depan atau mungkin goals kita selama setahun ke depan atau mungkin lebih gitu kan. Boleh nggak sih kita sebut seperti itu gitu kan? Atau mungkin bolehkah kita yang tadi mungkin memiliki apa ya ketakutan terhadap resolusi itu sebenarnya takut terhadap kata resolusi itu sendiri karena kan dipakai di berbagai ini ya di berbagai platform gitu ya atau mungkin yang itu sangat-sangat identik dengan Januari gitu. Mungkin nggak sih Kak kalau kita ganti istilahnya untuk diri kita sendiri aja ketika setting atau membuat planning itu kita ganti dengan kata-kata atau mungkin yang kalimat yang lebih membuat kita lebih nyaman atau lebih apa ya lebih tidak terintimidasi gitu dengan kata resolusi tadi. Yes, bisa banget, mungkin banget, dan malah dianjurkan. Karena resolusi itu kan tadi apa namanya yang saya sebutkan di awal, timingnya sebenarnya punya kita. Resolusi itu punya kita, bukan punya orang lain gitu kan. Jadi timingnya kita mau mulainya mungkin pada saat kita ulang tahun atau mungkin pada saat kapanpun sebenarnya apa namanya mulai besok misalnya sebenarnya itu kan juga tetap sebuah resolusi dan bisa nggak kita bilangnya sebagai rencana saja sangat boleh karena harusnya sebaiknya resolusi itu justru kemudian diterjemahkan dalam perencanaan. Nah itu apa namanya kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau terkait dengan resolusi itu sendiri ya, saya mau sedikit bahas sih pemikiran saya agak menggelitik gitu. Karena resolusi tahun baru itu kan biasanya tahun baru itu kan seperti menjadi simbol ya bagi kelahiran baru gitu. Jadi kenapa mungkin orang-orang merasa wah kita harus lahir baru nih gitu. Kita harus menjadi saya yang baru begitu. Sebenarnya itu simbol. Kalau saya tadi terpikir analogi yang lain sebenarnya seperti bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan itu kan dipercaya sebagai mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Dipercaya sebagai bulan di mana kita mungkin menyucikan diri gitu ya. Yang seperti itulah kurang lebih. Kemudian kalau teman saya ini saya cuma berbasis pada satu orang teman ya. Pada saat bulan Ramadan dia lebih rajin sholat gitu. Nah, jadi itu sebenarnya momen yang dipercaya sama kayak tahun baru, momen yang dipercaya sebagai lahir baru. Karena itu sangat boleh dimulainya juga kapan aja. Misalnya kayak menurut saya menghayati momen lahir baru saya nanti di ulang tahun saya misalnya, atau mungkin di anniversary saya ngapain gitu. Misalnya kayak tanggal pertama saya pindah ke Denmark misalnya gitu ya. Mohon maaf Eda Dewi saya agak ini apa namanya menyambungkan misalnya gitu. Dan juga memang ada hal yang sangat biasa terjadi gitu ya di momen-momen yang orang banyak itu merayakannya seperti tadi ya apa namanya tahun baru seperti juga bulan Ramadan ketika kita berpuasa 40 hari ya kalau saya nggak salah kalau kita puasa sendirian tuh kayaknya berat ya tapi ketika orang lain di sekeliling kita juga melakukan mungkin akan terasa lebih ringan jadi terasa oh ya memang juga ini kan juga sesuai kepercayaan saya dan memang sangat bersifat personal gitu kan sama seperti resolusi tahun baru, di mana banyak orang juga kan punya resolusi. Ya tadi Mbak Atika bilang, wah banyak orang update gitu di sosmed, gue punya resolusi ini itu gitu. Dan itu apa ya, membuat hype-nya jadi lebih tinggi, membuat seperti kita tuh rasanya tuh lebih, kayaknya kita bisa deh, kayaknya saya bisa deh ngelakuinnya. Padahal apa namanya, sebenarnya itu bisa membantu kalau hal-hal lain itu juga diperhatikan ya, seperti harus clear, realistik dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih mendalam. Oke, terima kasih nih Kak Anita atas insight-nya ya tentang resolusi tahun baru gitu. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Dewi gitu. Sekarang setelah mendengar penjelasan dari Kak Anita, apakah masih ada rasa kekhawatiran sih Kak untuk kemudian setting? Mungkin saya nggak akan pakai kata resolusi, mungkin Kak Dewi punya kata sendiri ya yang menggambarkan rencana gitu kan atau tujuannya dalam kesan ke depan atau gimana? Apakah Kak Dewi masih merasa ini nih kayak oh kayaknya masih bakal ada nih kekhawatiran itu gitu? Khawatir sih pasti ada ya. Seperti yang saya bilang tadi itu saya tidak bisa menghentikan waktu berjalan dengan cepat gitu.
karena tanpa saya sadari, oh ya saya tambah tua gitu. Kayak Ibu Anita tadi yang ngomongnya ya. Saya manggil ibu kan, ibu yang lebih Ada. Aja. dan itu lebih suka buat resolusi di hari ulang tahun gitu ya. Saya pun kadang kalau pas hari ulang tahun itu momen dimana saya refleksi gitu, apa yang sudah saya lakukan, terutama buat orang tua ya. Seperti yang saya bilang tadi, waktu berjalan dengan cepat tiba-tiba karena saya tinggal di luar negeri jauh dari orang tua, ketika balik itu tiba-tiba perubahan tuanya orang tua itu lebih cepat dilihat karena kita tidak tinggal bersama, walaupun hampir setiap hari saya video callan gitu. Ketika saya datang dan melihat fisik mereka yang tambah keriput, tambah tua, itu menakutkan buat saya. Benar-benar saya pikir, aduh, mau buat resolusi lebih pulang ke Indonesia itu kan nggak mungkin. Karena ada peraturan berapa lama saya harus boleh di luar, berapa lama saya bisa cuti, itu kan semua bukan saya yang atur di luar ini kan. Jadi saya pikir ini hal-hal yang saya nggak bisa kontrol gitu. Yang bisa saya lakukan adalah berkomunikasi dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sebanyak mungkin bersama orang-orang yang saya kasihi. Itu aja sih. Oke. Yang tadi yang saya takutkan itu ya itu waktu gitu, waktu yang berjalan sangat cepat, kedok-kedok. My dad pass away gitu, papa meninggal, terus ada yang kabar ini. Seperti tahun lalu itu banyak sekali anggota keluarga saya meninggal dunia, yang karena COVID lah, yang karena inilah itulah gitu. Jadi kalau membuat satu resolusi, saya pikir ya saya ingin menjadi manusia yang baik, lakukan yang terbaik, apa yang saya bisa gitu. Rasa ketakutan itu pasti ada. Yang saya takutkan tuh waktu. Iya. Oke, terima kasih Kak Dewi atas ini ya insight-nya juga. Nah Kak Anita, ini tadi Kak Dewi kan juga mention bahwa ya walaupun tidak ada sebuah bentuk yang yang firm gitu kan tentang resolusi, tapi keinginan itu ada dan Kak Dewi benar-benar menjalankannya gitu, menerapkannya gitu. Nah ini balik lagi nih terkait dengan resolusi. Kadang orang bikin nih udah mungkin dengan rapi, dengan terencana, tapi kemudian ujung-ujungnya tidak dilaksanakan gitu kan Kak Anita. Nah mungkin ada nggak sih tips and tricksnya gitu kan buat teman-teman yang mungkin sudah melakukan resolusi atau mungkin membuat plan gitu ya, tidak harus di tahun baru tapi mungkin di waktu-waktu yang memang mereka anggap sebagai momen gitu, kemudian mereka sudah membuat plan atau target selama beberapa saat ke depan gitu. Apa sih kunci apa yang kemudian bisa dilakukan oleh sahabat wanita untuk tetap konsisten gitu untuk kemudian dilaksanakan, dicoba gitu. Kalau gagal tidak menyerah tapi kemudian ada alternatifnya gitu kan dan sebagainya. Mungkin ada tips yang bisa Kak Anita bagikan untuk sahabat wanita? Yes. Untuk resolusi ya, ada beberapa poin yang kalau saya riset dari berbagai sumber begitu, poin-poin besarnya adalah yang pertama itu purpose ya, yang bisa membuat kita stick to the resolution ya. Yang pertama purpose-nya, tujuannya. Kita harus punya why-nya yang sangat personal, yang sangat dipersonalize ya. Saya banget gitu, gua banget gitu ininya. Yang memang sangat penting buat saya, bukan buat suami saya, bukan buat orang lain gitu. Dan karena kan banyak juga ya orang yang saya mau diet gitu ya. Kenapa? Karena atau saya mau pokoknya sesuatu yang secara umum itu ya emang benar gitu. Pengen sehat emang benar gitu. Tapi itu karena kebanyakan orang merasa itu penting. Nah, itu mungkin yang tidak akan berjalan. Tapi kenapa saya mau sehat? Pentingnya bagi saya itu di mana? Apakah saya punya personalized why? Mungkin tahun depan itu pas buat saya, tapi mungkin tahun ini belum. Gitu. Jadi memang betul-betul sesuatu yang harus betul-betul cocok sama yang memang sedang kita inginkan, butuhkan badly gitu saat ini gitu, yang memang betul-betul matter, personal. Dan kemudian kayak kalau dulu contoh ringan gitu, saya mau married dan itu kan ya, marriage adalah bagi saya sekali seumur hidup dan satu momen dalam hidup saya sangat penting begitu. Saya pengen tampil maksimal lah gitu kan. Dan itu memang saya jalankan selama 3 bulan itu 8 kilogram saya turun.
motivasinya baju kawinan muat ya. Oh udah diukur gitu. Kalau nggak muat nanti gimana gitu kan. Dan saya pengen merayakan apa ya, menjalani pernikahan saya itu dengan happy lah, dengan kemudian kondisi tubuh saya yang sehat optimal begitu. Itu big why buat saya waktu itu. Dan kemudian yang terkait dengan purpose banget adalah pastikan purpose kita itu atau sebab kita melakukan resolusi itu adalah sesuatu yang positif atau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin achieve sesuatu, bukan untuk menghindari sesuatu. Jadi misalnya kalau kita mau kurus karena kita memang pengen sehat, kita pengen supaya saya jalan tuh saya bisa lebih nggak ngos-ngosan lah gitu misalnya, daripada saya mau kurus supaya suami saya sayang sama saya gitu, supaya orang lain lihat saya cantik gitu. Nah itu biasanya nggak bertahan. Tapi kalau kita pengen sesuatu karena why-nya yang dari diri kita sendiri, yang memang positif arahnya gitu ya, namanya approach oriented goals ya, versus avoidance oriented goals. Itu kalau yang approach oriented goals itu kita bisa akan lebih berhasil. Kata David Rock, penemu START model ya, ahli social neuroscience, human motivasi manusia itu memang sangat besar didorong oleh reward daripada punishment. Nah, gimana kalau kita pengen mencapai sesuatu itu pengen punya resolusi goal karena kita pengen menghindari sesuatu, itu kan terasa seperti punishment gitu ya. Kita menghindari gula gitu. Ya udah, tapi nggak ada why-nya, nggak ada why-nya itu sesuatu yang pengen saya nggak diomelin mama gitu ya misalnya. Saya nggak tiap kunjung ke rumah orang tua dibilang gendut gitu ya misalnya ya. Itu terasa seperti punishment menghindari gula itu. Tapi bagaimana kalau kita ganti dengan saya pengen makannya itu lebih bergizi misalnya, lebih kombinasi gizinya itu lebih lengkap misalnya gitu. Seperti itu kurang lebih. Sehingga kita bisa punya enjoyment-nya ketika kita melakukan resolusi itu. Nggak terasa seperti menghukum diri sendiri gitu, tapi terasa seperti setiap kali kita melakukannya terasa seperti menang sama diri sendiri. Nah itu kan perasaan positif yang akan kemudian terus jadi bensin buat kita. Nah berikutnya adalah, ini juga udah biasa ya, kalau kita bikin goal kita harus clear ya, kita harus punya clarity, spesifik gitu. Jadi instead of kita pengen kurus, mungkin kita bisa definisikan, saya mau turun 8 kilo misalnya, dalam 3 bulan misalnya gitu ya. Dan pastinya, tentang clarity ini, kayak Google Map lah gitu. Google Map juga kan butuh tujuan ya. Kalau kita nggak bisa bilang sama Google Map, saya pengen ke mall di Indonesia, yang ya udah ke mall di Indonesia gitu. Kemana gitu dia bawa kita gitu kan, bisa kemana-mana. Akhirnya kita nggak sampai ke tujuan. Dan pastikan selain spesifik, pastinya kita juga realistik. Nah ini nih, kadang-kadang atau banyak lah sebenarnya orang yang ingin goalnya itu tercapai langsung gitu. Nah padahal kita kan butuh proses. 21 hari dalam membuat habit itu kan juga pro kontra ya. Sebenarnya ada juga ahli yang bilang 3 bulan atau 6 bulan barulah sebenarnya habit itu bisa tercapai. Jadi nggak 21 hari juga. Tapi intinya gini, untuk menjadi realistis, kita start small. Mulailah dengan satu hal. Kalau satu hal itu sudah biasa kita lakukan dalam sebulan, 2 bulan begitu, mungkin kita boleh tambah lagi hal lain. Jadi mulainya dari yang kecil banget dulu, kecil aja dulu. Bahkan tadi saya baca itu misalnya begini, sekecil ini. Kalau mau bisa olahraga 2 kali seminggu misalnya. Pertama, pakai aja dulu baju olahraganya. Gak usah keluar rumah, pakai aja dulu bajunya gitu. Pakai sepatunya gitu. Udah hari itu gak usah kemana-mana misalnya, minggu itu gitu. Minggu depannya melakukan lagi.
Nah, udah pakai baju itu pengen dong ya keluar gitu kan, pengen lah exercise something gitu. Jadi mulai dari yang kecil, habis itu mulai jalan kaki aja misalnya keliling gitu. Tapi sesuatu itu ingat harus yang memang why-nya tadi ya, why-nya itu benar-benar kita punya besar dan caranya itu enjoyable buat kita gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian pastikan dalam kerangka realistis ini apa yang kita mau lakukan, goal kita itu in our control ya, dalam kendali kita. Kayak tadi betul banget Mbak Dewi gitu. Kalau nggak bisa kita kendalikan, why even kita bikin itu jadi goal gitu kan? Karena itu akan kembali lagi kendalinya di orang lain atau di situasi eksternal seperti pandemik ini gitu kan. Nah itu lama-lama kita akan menjadi kalau kita berharap pada orang lain gitu, di mana yang kita nggak bisa kendalikan atau situasi eksternal, lama-lama itu juga bisa mengikis ini kita harapan kita kepada tercapainya itu. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah environment. Jadi seperti tadi yang orang lain melakukannya gitu. Jadi saya lebih lebih ringan nih berpuasa atau lebih ringan nih melakukan resolusi saya. Misalnya kita bisa join di komunitas atau grup aja gitu. Temukan mungkin dari satu orang aja dulu misalnya teman olahraga. Misalnya kalau ini olahraga gitu ya. Kalau saya olahraga saya nggak suka lari, bosen gitu. Kalau saya sukanya main, jadi saya nyari teman main. Misalnya teman main badminton, main basket gitu. Nah itu kalau misalnya punya teman satu aja dulu yang bisa yang mau sama-sama enjoy, itu akan lebih jalan. Apalagi kalau kita ikut grup, misalnya saya pernah ikut grup juga yang tentang kesehatan lah gitu, yang memang saling mendukung gitu ya, bukan saling menekan tapi saling mendukung, kayak AA gitu, Alcohol Anonymous itu kita akan ibaratnya kita di flooding ya dengan support gitu kan. Dan kemudian pastinya kita juga terkait environment, kita jauhkan atau kita atur environment kita gitu. Misalnya kita mau lebih makan sehat, gizi seimbang, terus isi kulkas kita kue-kue gitu. Apalagi habis tahun baru ya, habis lebaran, habis Natal gitu ya. Nah itu mungkin banyak yang manis-manis di situ ya, mungkin kita bisa lebih atur lagi. Nah, jadi intinya ya kita atur juga apa yang ada di sekitar kita supaya nggak menggoda juga. Kira-kira itu 4 poin besar tips and trick ya untuk resolusinya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Kak Anita atas insight-nya juga terkait dengan tips and tricks-nya. Nah, Kak Dewi, saya mau tanya nih Kak, untuk sahabat wanita nih mungkin yang tadi memiliki rasa khawatir atau ketakutan terhadap momok resolusi dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya pernah punya pengalaman buruk, ada nggak tips buat mereka untuk tetap going nih Kak, bahwa ya hidup kita tuh nggak hanya terkekang oleh resolusi aja, tapi ada purpose-purpose yang lain tadi, seperti kalau untuk Kak Dewi membahagiakan keluarga, orang-orang yang terkasih gitu kan, dengan menjadi diri yang lebih baik. Nah, apa sih yang bisa untuk membuat mereka untuk lebih tidak patah semangat gitu Kak, untuk kemudian tetap going, tetap konsisten belajar hal yang baru, meningkatkan kualitas diri, memperbaiki diri gitu Kak. Saran saya, do your best lah, jangan pernah menyerah. Karena orang lain tidak akan bisa mengubah kita menentukan hidup kita. Ada pada satu titik saya pernah mau give up gitu. Contohnya, karena saya itu sebenarnya selain fotografi itu kan bisnis ya, saya punya bisnis fotografi. Basicnya itu saya nurse, lulusan Indonesia gitu. Dimana saya pengen bekerja di sini, dan di sini itu rulesnya kan sangat susah. Kita harus lulus bahasa Danish, bahasa lokal, dengan level, kalau untuk tingkat internasional kita bisa bilangnya TOEFL, nilai TOEFL gitu ya, TOEFL atau IELTS. Kalau di sini mereka juga punya nilai sendiri gitu. Dan itu sangat-sangat tinggi gitu, karena dalam level akademik. Dan saya waktu saya masih baru-baru di sini itu belum bisa lulus berkali-kali gitu. Dan saya hampir give up. Makanya saya buka bisnis. Karena saya pikir ini jadi backup saya kalau saya tidak memiliki pekerjaan di Denmark. Gitu. Kebetulan passion saya itu ada di fotografi gitu kan. Dan suami sangat mensupport. Karena melihat saya berkali-kali gagal waktu ujian bahasa Denmark, suami bilang ya udah, menyerah saja.
fokus di fotografi. Tapi deep inside dalam hati saya ini jangan gitu. Kau bisa gitu. Jadi waktu itu saya nonton film, saya lupa filmnya apa, tapi ada satu statement di film tersebut. Kalau kamu menyerah, orang lain sekelilingmu tidak akan bisa tolong. Hanya kamu sendiri yang bisa menolong dirimu. Gitu. Jadi saya pikir, oh iya benar juga. Walaupun suami mensupport dan keluarga saya di Indonesia tahu, saya di titik itu, di titik terendah waktu itu. Bapak saya meninggal, itu tahun 2020 ya, bapak saya meninggal, saya program fertility waktu itu, pengen punya anak, bayi tabung, dan dunia lagi lockdown, saya lagi tes. Jadi itu berlapis-lapis, dan itu semuanya gagal. Bapak saya ini meninggal itu kan satu kegagalan ya, dimana saya pikir saya adalah orang yang baik, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi kenapa sepertinya doa saya nggak dijawab sama Tuhan. Dan waktu itu ketika Perdana Menteri Denmark bilang lockdown, semua border ditutup, saya nggak bisa pulang dong ke Indonesia. Indonesia masih aman ya, apa itu corona gitu. Sementara di Denmark sangat serius. Dan waktu itu saya cek tiket, hanya ada satu penerbangan, itu pun juga seminggu sekali, dari Amsterdam ke Jakarta. Tiketnya harganya 60 juta saat itu. Terus saya pikir, gimana nih bapak saya meninggal? Saya nggak bisa lihat. Saya panik dong, luar biasa. Dan saya pikir di situ dunia saya kolaps. Saya mau jadi apa di negara ini? Apakah saya mau jadi terlunta-lunta? Saya terlunta-lunta, I have a great pendidikan gitu loh. Saya lulusan dari universitas yang bagus, UGM gitu loh. Dan saya pernah kuliah di Swedia gitu, banyak pengalaman. Dan saya pernah menjabat sebuah, ya adalah jabatan kecil gitu di Indonesia. Aku nggak mau hanya di fotografi gitu. Aku pengen pakai knowledge-ku Tuhan gitu. Pokoknya saya itu berdebat sendiri dan saya bangkit kembali dan saya lulus gitu loh. Dan itu saya kayak dream. Jadi jangan pernah menyerah walaupun sepertinya situasi di sekeliling kita itu nggak akan mendukung gitu. Jadi saya pikir saya yang nentuin hidup saya seperti apa gitu. Jadi saya seperti tadi bilang, saya paling sering bikin resolusi dulu. Sampai akhirnya saya pikir, oh mungkin saya ganti deh namanya, bukan resolusi, tapi goal. Saya nggak punya target kapan, tapi saya tahu goal saya itu di depan itu seperti diamond ya, dia akan berkilau. Dan saya mungkin ya melewati mungkin ada jurang-jurangnya, ada kerikil-kerikil yang saya akan jalani. Karena saya tahu saya berjalan bersama Tuhan. Gitu. Walaupun susah, terseret-seret, terseok-seok, menangis, berdarah-darah. Dan akhirnya saya sampai di titik itu gitu. Dan ketika saya berhasil, itu wow, luar biasa gitu. Dan saya pikir siapapun jika punya tekad di hati, saya bisa, pasti bisa. Tapi kalau kita memang sudah nggak bisa dan gimana ya, pengen nyerah, itu pasti akan susah. Jadi saya pikir saya sangat suka dengan tema resolusi ini karena tanpa bantuan support dari orang-orang di sekeliling, orang-orang pasti lose hope dan commit suicide. Begituan saya nggak pernah ada terbersit pengen bunuh diri ya. Tapi saya memikirkan kok ada ya orang yang ya beberapa nama-nama artis dunia yang commit suicide gitu. Karena kalau kita sudah pada titik terlemah, pengen give up dan rasanya aku nggak punya masa depan lagi. Saya pikir semua orang pengen ngakhirin hidupnya begitu aja. Oke, Kak Dewi dan Kak Anita, terima kasih banyak atas insight-nya ya, sharing berbagi pengalaman juga, terus kemudian hasil riset juga terkait dengan resolusi tahun baru. Nah, ini kalau kita bisa ambil kesimpulan nih dari semua cerita-cerita dan diskusi kita, jadi resolusi itu sebuah simbol terkait optimisme kita terhadap masa depan. Dan resolusi atau mungkin jika resolusi itu sifatnya sangat personal, jadi itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman semua atau sahabat wanita semua gitu ya. Tidak harus dibuat di tanggal 1 Januari, bisa disesuaikan dengan memang momen yang tepat bagi teman-teman semua. Tadi ya, Kak Anita juga contohkan misalkan pada saat hari ulang tahun atau mungkin saat hari raya keagamaan yang memang itu dianut oleh teman-teman semua gitu kan. Dan juga dari resolusi atau rencana gitu ya, tadi di tahun ke depan itu juga harus dibuat atau disusun dengan karakteristik yang sesuai dengan teman-teman, tidak terlalu mengekang, kemudian juga
mungkin bagi teman-teman yang suka yang butuh sesuatu hal yang spesifik untuk kemudian memacu konsistensi dalam melakukannya, itu bisa dispesifikkan lagi. Dan yang penting adalah dukungan dari orang-orang sekitar yang tadi disebutkan Kak Anita dan juga Kak Dewi, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Ada momen di mana kita akan butuh orang lain, dan ketika momen itu ada, jangan sungkan atau jangan takut untuk approach mereka. Bisa ke keluarga kita, ke teman kita, mungkin rekan di tempat kerja, atau mungkin yang opsi lain lagi adalah menghubungi profesional gitu ya, yang jika memang ada kekhawatiran yang lebih gitu kan. Intinya jangan takut untuk berkata, atau mungkin jangan takut jika ada perasaan bahwa aku sudah tidak bisa gitu. Pasti ada jalan, pasti ada celah gitu kan. Kita harus tetap kuat gitu, percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa melewati tantangan yang ada, dan jangan takut bahwa kita butuh support atau dukungan dari orang lain gitu. Nah, jadi selain itu juga tadi mungkin jika ada dari sahabat wanita atau yang melihat IG Live hari ini masih ada pertanyaan gitu yang mungkin mengganjal gitu yang belum sempat ditanyakan dalam diskusi hari ini, bisa DM ke IG kami @ruanita.indonesia gitu, atau mungkin jika ada saran dan usul untuk acara kami ke depannya bisa juga disampaikan lewat berbagai akun sosial media Ruanita. Ada IG di @ruanita Indonesia, kemudian kami juga ada Facebook page di ruanita/rumah aman kita, atau bisa juga kunjungi website kami di ruanita.com. Oke, selain itu kami juga mau menginformasikan bahwa di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 Ruanita bekerja sama dengan Komunitas Eksportir Muda Indonesia atau KEMI Turki akan mengadakan webinar dengan tema melihat peluang usaha perempuan Indonesia di Eropa. Jadi webinar tersebut akan membahas tentang serba-serbi kewirausahaan dan peluang bisnis terutama di benua Eropa seperti itu. Jadi bagi sahabat Ruanita yang tertarik bisa langsung daftar di bit.ly/ruanita kemi. Nanti akan coba sebentar saya tuliskan di kolom, atau bisa juga cek linknya di bio kami untuk webinar tersebut gitu. Nah, begitu sekian sesi IG Live pada bulan Januari ini dari Ruanita. Kami berterima kasih kepada Kak Dewi yang sudah sharing banyak tentang pengalaman nih, resolusi, dan juga serta saran-sarannya nih bagi sahabat wanita untuk tadi keep going, tidak menyerah, dan berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, karena memang hidup itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa meniru atau kita tidak bisa sama hidupnya dengan orang lain, bahkan mungkin dengan anggota keluarga kita sendiri, tapi kita butuh dukungan mereka, dan mungkin kita juga bisa mendukung mereka yang mungkin kita tahu sedang kesulitan atau butuh semangat dari kita seperti itu. Dan terima kasih juga untuk Kak Anita atas sharing-nya tentang mungkin konsep-konsep resolusi yang mungkin orang salah persepsi atau mungkin belum tahu sebelumnya, dan juga tips and tricksnya bagaimana cara menyusun resolusi atau goals ke depan atau di masa depan seperti itu. Terima kasih sahabat Ruanita yang sudah mengikuti sesinya dari jam 10 tadi. Semoga sesi kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi lebih baik, yang bentuknya itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman sendiri seperti itu. Nah, oke, sampai jumpa lagi di acara Ruanita berikutnya. Dan juga bisa terus pantau sosial media kami untuk tahu apa sih yang sedang terjadi, atau mungkin informasi-informasi dan edukasi lainnya terkait dengan kesehatan mental atau personal development seperti itu. Oke, selamat siang, sampai jumpa lagi, dan salam sehat selalu. Terima kasih. Bye. Terima kasih Mbak Tika, terima kasih Ruanita.